Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Salsabila dengan NPM 22101030 Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Pemikiran Politik Islam. Yang terhormat kepada Ibu Siti Hardianti sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja ya. Pemikiran politik Islam di Indonesia. Yang pertama adalah tokoh-tokoh politik Islam di Indonesia. Nah, sebelumnya untuk mengenal lebih dalam, siapa sih tokoh pemikiran politik Islam di Indonesia? Jadi, ada beberapa tokoh politik Islam di Indonesia yang cukup terkenal. Siapa saja mereka? Yang pertama ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau merupakan mantan Presiden Indonesia yang keempat dan juga merupakan tokoh Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan pluralisme, toleransi, dan demokrasi di Indonesia. Yang kedua adalah Amin Rais. Beliau merupakan seorang intelektual, politisi, dan mantan Ketua MPR RI. Beliau juga merupakan pendiri Partai Amanat Nasional atau PAN dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam menggerakkan politik Islam di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga ada Anies Baswedan. Beliau merupakan Gubernur DKI Jakarta dan sedang mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia tahun 2024 mendatang. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta dikenal sebagai tokoh politik yang berlatar belakang Islam dengan memegang prinsip-prinsip Islam dan kebijakan-kebijakan diterapkan di wilayah tempatnya memimpin. Selanjutnya yang terakhir ada Muhammad Rizik Syihab. Beliau merupakan seorang ulama dan pendiri Front Pembela Islam atau FPI yang merupakan sebuah organisasi Islam konservatif di Indonesia dan memiliki pengikut yang kuat dan terlibat dalam sejumlah aksi politik dan sosial di Indonesia. Materi selanjutnya adalah sejarah masuknya politik Islam di Indonesia. Pemikiran politik Islam berkembang seiring dengan masuknya Islam ke wilayah Nusantara yang sekarang menjadi negara Indonesia pada abad ke-13. Nah, pada saat itu, Islam datang bersamaan dengan tawaran agama dan peradaban. Para pemuka agama Islam pada periode ini tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tapi juga sebagai pemimpin politik di masyarakat. Pada masa Kesultanan Islam itu, pemikiran politik Islam semakin berkembang dengan berdirinya kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia seperti Kesultanan Demak, Aceh atau Samudra Pasai, Mataram, dan Banten. Raja-raja dan sultan-sultan pada masa ini mengklaim kekuasaan mereka atas dasar agama Islam dan menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum Islam. Nah, pada masa gerakan kemerdekaan, pemikiran politik Islam semakin berkembang dan terlihat secara aktif dalam gerakan kemerdekaan Indonesia pada abad ke-20. Organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia serta mengadvokasi nilai-nilai Islam dalam konstitusi negara. Selanjutnya ada pada masa era reformasi, pemikiran politik Islam mengalami perkembangan lebih lanjut pada era ini pada tahun 1998. Banyaknya organisasi Islam politik yang muncul dan berpartisipasi dalam proses demokrasi seperti Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional. Materi selanjutnya adalah 6 pokok pemikiran politik Islam di Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama adalah Tauhid atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemikiran politik Islam di Indonesia menegaskan pentingnya keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan utama dalam berpolitik. Prinsip ini menekankan bahwa otoritas tertinggi dalam urusan dunia dan agama berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua adalah keadilan sosial. Pemikiran politik Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dalam aspek kehidupan termasuk politik dan ekonomi. Prinsip ini mendorong perlindungan terhadap hak individu, penghapusan kemiskinan, dan pembagian sumber daya yang adil. Yang ketiga adalah kemaslahatan hukum. Pemikiran politik Islam di Indonesia menekankan pentingnya memperjuangkan kemaslahatan umum di dalam setiap kebijakan politik. Kemaslahatan umum ini diartikan sebagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya yang keempat adalah demokrasi dan politik. Pemikiran politik Islam di Indonesia sejalan dengan prinsip demokrasi yang dimana berpartisipasi politik dianggap penting. Partai politik dan organisasi Islam berperan dalam pemilihan umum dan mengajukan program-program politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Selanjutnya yang kelima itu adalah kebinekaan dan toleransi. Pemikiran politik Islam di Indonesia menganut nilai-nilai kebinekaan dan toleransi antar umat beragama serta menghargai hak asasi manusia. Pemikiran ini berusaha membangun kerjasama dan kerukunan antar umat beragama untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir ada nasionalisme. Pemikiran politik Islam di Indonesia menekankan pentingnya nasionalisme dalam konteks kebangsaan dan persatuan. Hal ini mengarah pada pemahaman bahwa Islam dan internasionalisme bukanlah konsep yang saling bertentangan, tetapi dapat hidup berdampingan. Materi selanjutnya adalah gerakan politik Islam di Indonesia. Nah, apa saja sih gerakan politik Islam yang ada di Indonesia itu? Yang pertama adalah fundamentalis. Fundamentalis sendiri merupakan suatu gerakan sosial dan keagamaan yang mengajak umat Islam kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang fundamental. Artinya, fundamental itu kembali pada kemurnian etika dengan cara mengintegrasikannya secara positif dengan doktrin agama, kembali kepada keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan kepribadiannya sendiri. Nah, yang kedua adalah sekularisme. Sekularisme merupakan suatu paham atau ideologi yang dianggap menyesatkan. Kenapa? Karena agama tidak dapat mencampuri urusan duniawi. Di dalam sistem sekuler, pemerintah pun juga tidak dapat mencampuri urusan agama, bahkan sebaliknya. Nah, yang ketiga yaitu fungsionalisme. Fungsionalisme meletakkan agama dan negara sebagai suatu kesatuan fungsional. Pendapat ini didasari pada konsep bahwa Islam tidak mengatur segala aspek secara detail seperti politik, tetapi juga tidak sependapat bila ada pemisahan antara agama dan negara. Karena di dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai moral bagi kesejahteraan hidup manusia, termasuk bernegara, dan untuk pelaksanaannya bebas memilih sistem apapun. Dan sekian pemaparan materi dari saya sendiri. Terima kasih kepada ibu yang telah mendengarkan dan terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.